Kisah seorang PSK bernama Gangga Jagjevandas Katyawadi atau lebih dikenal dengan nama Gangubai. Gangubai terjerumus di dunia prostitusi dikarenakan dia telah dijual oleh kekasihnya sendiri. Semakin berjalannya waktu, Gangubai merencanakan sesuatu untuk merubah kehidupan mereka yang ada di Kamatipura menjadi lebih baik. Alur cerita film Gangubai Katyawadi. Film dimulai ketika saat itu kita berada di wilayah Kamatipura, Mumbai. Terlihat di sana ada seorang wanita yang bernama Madu. Dia berusia 14 tahun dan di saat itu dia sedang dipaksa berhias karena dia akan melayani pria hidung belang di sana. Iya, Madu dipaksa menjadi PSK karena suaminya telah menjual dirinya ke pemilik rumah bordil yang bernama Rashmibai. Akan tetapi ketika Rashmibai membawa seorang pria ke kamarnya Madu untuk menikmati tubuhnya, Madu justru berontak hingga membuat burung emprit si tamu dia gigit hingga berdarah. Kejadian itu tentu saja membuat Rashmibai menjadi marah. Lalu Madu dikurung dan disiksa secara terus-menerus. Tak tahan menerima pukulan dari Rashmibai, Madu pun terus menangis selama 3 hari hingga membuat para PSK yang menjaga kamarnya Madu memberikan saran ke Rashmibai agar dia tidak memukulinya terus, karena kalau sampai Madu tewas, maka dia akan ditangkap polisi. Lalu dia menyarankan agar menghubungi Gangubai, karena dialah yang bisa menghadapi para PSK pemula seperti Madu. Mendengar hal itu, Rashmibai pun langsung menghubungi Gangubai dan meminta bantuannya untuk menenangkan Madu. Baik, ya sebulah ile Gangubai ko. Diketahui Gangubai terkenal di daerah Kamatipura, dia juga disegani dan dihormati oleh warga di sana. Entah apa yang telah dilakukannya hingga membuatnya begitu dihormati oleh warga di sana. Tak berapa lama, Gangubai pun datang dan dia langsung menemui Madu. Terlihat Madu dengan kondisi tangannya yang dirantai dan wajahnya lebam akibat pukulan. Gangu lalu memberikannya minum dan melepaskan rantai di tangannya. Setelah itu dia menanyakan kenapa dia bisa sampai di rumah bordil dan menjadi seorang PSK. Dengan suara pelan sambil meneteskan air mata, Madu memberitahu kalau dia telah dijual oleh suaminya. Mendengar hal itu, Gangu justru tertawa karena dia menganggap suaminya Madu lebih hina dari seorang PSK karena dia sudah tega telah menjual istrinya sendiri. Untuk menenangkan kondisinya Madu, lalu Gangu pun mulai menceritakan tentang dirinya yang ternyata apa yang dialami oleh Madu tak jauh berbeda dengan apa yang dia alami sendiri. Dan dari sinilah kita terbawa ke masa lalunya Gangu. Gangga Jagjevandas Katyawadi. Iya, itulah nama aslinya Gangubai. Dia berasal dari keluarga terhormat di wilayah Kathiawar. Ayahnya yang seorang pengacara dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Sedari dulu, Gangu bercita-cita ingin menjadi seorang artis terkenal. Dia selalu membayangkan kalau suatu saat nanti dia akan main di sebuah film dan ditonton oleh keluarganya. Tapi cita-citanya itu ditentang oleh ayahnya. Hal inilah yang membuatnya terjebak di dunia prostitusi. Karena di saat itu, kekasihnya yang bernama Ramnik menjebaknya dengan mengajaknya pergi ke Mumbai untuk bermain film. Dia memberitahu kalau bibinya adalah seorang sutradara terkenal dan Gangu akan dikenalkan ke bibinya. Gangu yang percaya begitu saja dengan perkataannya Ramnik. Lalu secara diam-diam, dia pergi bersama Ramnik dengan membawa beberapa perhiasan dan juga uang tunai. Bahkan Gangu tanpa disengaja, dia membawa kunci lemari ibunya. Selama di perjalanan, Ramnik mengambil semua barang berharga milik Gangu dengan alasan akan menyimpannya selama Gangu sedang mengikuti prosesi syuting film. Dan ketika mereka sudah sampai, Gangu langsung dibawa ke suatu tempat dan dia disuruh menunggu selagi Ramnik menemui bibinya. Dengan polosnya, Gangu menuruti perkataannya Ramnik. Dia tidak mengetahui kalau di saat itu dia sedang berada di rumah bordil dan dia sedang dijual oleh Ramnik ke pemilik rumah bordil itu. Gangu yang berada di luar, tiba-tiba dia merasa tidak nyaman di sana, lalu dia langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari Ramnik. Akan tetapi, Ramnik sudah pergi tanpa sepengetahuannya. Dan Gangu justru bertemu dengan seorang mucikari bernama Sheila. Setelah itu Gangu mencoba menanyakan ke Ramnik ke Sheila. Nah, di sini Sheila memberitahu kalau dia adalah bibinya Ramnik.
Lalu dia memberitahu ke Ganggu sambil menunjuk ke salah satu ruangan di sana kalau di ruangan itulah Ramnik berada. Lagi-lagi dengan polosnya, Ganggu pun memasuki ruangan tersebut. Sialnya ketika dia sudah masuk ke dalam, tiba-tiba pintu ruangan itu ditutup dan dikunci dari luar. Hal itu tentunya membuat Ganggu menjadi panik dan takut. Lalu dia berteriak sekuat mungkin, berharap ada orang yang akan membukakan pintu dan dia bisa keluar dari sana. Tapi usahanya itu hanyalah sia-sia. Dan di saat itu ternyata dia dikurung. Hingga 2 hari kemudian, Sheila masuk ke dalam ruangan untuk menemui Ganggu. Nah, disinilah akhirnya Ganggu mengetahui kalau dirinya sudah dijual oleh kekasihnya. Yang dimana di saat itu, Sheila memberitahu kalau Ramnik menjualnya seharga 1.000 rupiah. Lalu Ganggu dipaksa Sheila untuk menjadi PSK dan melayani pelanggan yang ada di rumah bordil itu. Awalnya Ganggu berontak dan dia menolak untuk menjadi PSK. Tapi karena dia diancam dan disiksa oleh Sheila, akhirnya Ganggu menuruti perkataan Sheila. Dan di hari itu Ganggu resmi berprofesi sebagai PSK. Di hari pertamanya menjadi seorang PSK, Ganggu mendapati pelanggan yang bernama Govin. Di saat mereka selesai bercocok tanam, Govin memberitahu ke Ganggu kalau suatu saat nanti Ganggu akan menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Hal itulah dia sampaikan ke Sheila di saat Sheila memberikan uang tips karena Govin membayar mahal yang membuat Sheila menjadi untung besar. Tapi perkataan Ganggu dia abaikan karena menurutnya tidak mungkin ada seorang PSK yang bisa menjadi seorang pemimpin di suatu wilayah. Ganggu yang memendam amarahnya, lalu dia membakar uang yang diberikan oleh Sheila. Setelah itu, dia pergi untuk makan malam. Waktu pun berlalu. Tanpa terasa sudah 1 tahun Ganggu menjadi seorang PSK. Selama itu juga, dia tidak pernah menghubungi kedua orang tuanya dan juga tidak pernah pulang ke rumahnya. Karena dia tak ingin kehormatan kedua orang tuanya hancur setelah mengetahui kalau di saat ini Ganggu adalah seorang PSK. Selama Ganggu tinggal di rumah bordil, kedekatannya dengan para PSK lainnya pun begitu erat. Dia juga bersahabat dengan salah satu PSK di sana yang bernama Kamli. Di momen ini Ganggu ingin mengajak semua teman-temannya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi Sheila sempat mencegahnya karena para pelanggannya sudah mulai berdatangan untuk bercocok tanam. Lalu dia menyuruh mereka semua untuk segera bersiap melayani pria-pria hidung belang yang sudah siap untuk bercocok tanam. Tapi hal itu langsung ditolak dengan tegas oleh Ganggu karena mereka butuh hiburan serta beristirahat sejenak dari melayani pria-pria hidung belang. Keberanian Ganggu menentang Sheila ternyata membuat Sheila menjadi ketakutan. Hingga akhirnya dia memperbolehkan semua PSK di rumah bordilnya untuk beristirahat dan menikmati hari libur mereka dengan menonton film di bioskop. Di malam harinya, salah satu PSK di sana meminta tolong ke Ganggu untuk dibuatkan surat untuk ayahnya, dikarenakan dia tidak bisa membaca dan menulis. Ganggu dengan senang hati, dia membantunya membuatkan surat untuk ayahnya. Tapi ketika dia sedang memikirkan kata-kata yang indah, seketika Ganggu justru terbawa suasana, yang dimana di saat itu Ganggu menjadi sedih karena teringat orang tuanya dan dia masih berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali. Setelah membuatkan surat tersebut, lalu mereka semua beristirahat. Di saat mereka semua beristirahat, tiba-tiba tepat di jam 4 subuh, ada seseorang yang datang ke rumah bordil untuk minta dilayani. Sheila yang tergoda karena orang itu akan membayar lebih mahal, lalu dia menyuruh Ganggu untuk melayaninya. Tapi ketika Ganggu akan melayani pria itu, ternyata pria itu mempunyai orientasi yang menyimpang, yang dimana di saat itu Ganggu dipukul dan disiksa tiada henti. Untungnya Sheila langsung menyadari hal itu, lalu dia mengeluarkan Ganggu dari kamar dan langsung membawanya ke rumah sakit. "15 jahitan di perut, 4 jahitan di bibir, dan beberapa tulang retak akibat dari pukulan yang diterima Ganggu. Penganiayaan itu ternyata tak bisa mereka laporkan ke polisi dikarenakan mereka berprofesi sebagai PSK. Tentunya hal itu melanggar hukum dan pastinya Sheila dan lainnya akan dipenjara. Oleh karena itu, Sheila tidak melaporkannya ke polisi, tapi dia menjamin kesehatan Ganggu selama dia di rumah sakit.
Diketahui nama pria itu adalah Syaulat Abbas Khan. Dia adalah anak buah dari bos mafia yang bernama Rahim Lala. Ternyata Syaulat sudah sering membunuh dan memperkosa beberapa wanita. Dan aksinya tersebut pihak kepolisian tidak berani menangkapnya, dikarenakan dia adalah anak buahnya Rahim. Akan tetapi justru apa yang dilakukan oleh Syaulat ternyata tidak diketahui oleh bosnya. Ganggu yang sudah mengetahui identitas orang yang memukulinya, lalu dia dengan memberanikan diri pergi menemui Rahim untuk memberitahu perbuatan anak buahnya yang sudah memukuli dirinya. Untungnya Rahim menanggapi keluhannya Ganggu, lalu dia berjanji akan membalasnya dengan tangannya sendiri. Kemudian Rahim menyuruh anak buahnya yang bernama Bilal untuk berjaga di kawasan rumah bordil. Dia juga memberikan uang untuk pengobatan Ganggu, karena di saat itu Ganggu sudah dianggap sebagai adiknya. Beberapa hari kemudian, Syaulat kembali mendatangi rumah bordil dan dia kembali memilih Ganggu untuk melayaninya. Teman-temannya Ganggu yang melihat Syaulat datang di saat itu, lalu mereka langsung mencari Bilal untuk memberitahu kalau Syaulat sedang ada di sana. Dan ketika Bilal mendapatkan informasi tersebut, dia dengan segera memberitahu ke Rahim. Dan tak berapa lama, Rahim dan anak buahnya datang ke sana. Setelah itu, Rahim langsung menghajarnya hingga Syaulat meninggal dunia. Setelah itu, dia pergi dari sana. Semenjak kejadian ini, seketika Sheila menjadi takut ke Ganggu, karena dia tak ingin berurusan dengan Rahim yang seorang mafia di kotanya. Di suatu waktu, Sheila sedang sakit keras, dan dari penyakitnya itu, Sheila pun akhirnya meninggal dunia. Sepeninggalannya Sheila, semua para PSK di rumah bordil itu meminta Ganggu untuk menjadi penjaga mereka, karena mereka merasa kalau Ganggu selalu membantu di saat mereka sedang ada masalah. Dan juga mereka semua nyaman dengan sikapnya Ganggu yang begitu ramah ke semuanya. Ditambah, Ganggu juga sudah mengenal Rahim, seorang bos mafia di sana. Untuk mengungkapkan perasaan mereka ke Ganggu dan juga untuk memberikan ciri khas kalau Ganggu adalah seorang pemimpin mereka, lalu Ganggu diberikan sari berwarna putih yang menandakan kalau Ganggu sekarang yang mengelola rumah bordil itu. Setelah itu, kita kembali di saat Ganggu bersama Madu. Dari cerita masa lalunya Ganggu, hal ini disampaikan agar Madu bisa mengerti dengan kondisinya yang tak lain mirip dengan yang Madu alami saat ini. Kemudian Ganggu memberikan pilihan ke Madu, yang dimana pilihan tersebut adalah Madu tetap tinggal di sana menjadi seorang PSK, atau pilihan yang kedua yaitu memilih untuk mati daripada menjadi PSK. Tanpa rasa ragu, Madu memilih untuk mati daripada dia menjadi seorang PSK. Melihat apa yang telah dipilih oleh Madu, Ganggu pun langsung menebus dia dari rumah bordil itu dan membawanya pulang ke tempatnya. Dan mereka pergi bersama dari sana. Di keesokan harinya, Ganggu kedatangan kain sari berwarna putih dari pedagang pakaian langganannya. Pedagang kain tersebut ternyata membawa keponakannya yang bernama Afshan. Wajahnya yang tampan membuat Ganggu terpesona. Dan siapa yang mengira kalau dari pertemuan itu, diam-diam Ganggu mulai jatuh cinta dengan Afshan. Begitupun sebaliknya, Afshan juga ternyata menyukai Ganggu. Lalu semakin berjalannya waktu, keduanya menjadi semakin dekat dan mereka selalu menyempatkan untuk selalu bersama. Di suatu waktu, Ganggu mulai terjun ke dunia politik. Dia berkeinginan untuk menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Akan tetapi, dia harus bersaing dengan pemimpin sebelumnya yang bernama Razia Bai. Dia adalah seorang waria yang selalu melakukan hal licik untuk dapat memenangkan pemilihan itu. Ganggu yang sadar kalau musuh politiknya bukan orang sembarangan, dan juga dia membutuhkan dana yang sangat besar, lalu dia menemui Rahim untuk meminta bantuan. Tapi ketika Ganggu menemui Rahim, dia justru meminta izin untuk mengelola bisnis minuman kepunyaan Rahim yang ada di Kamatipura. Awalnya Rahim terkejut dan dia langsung dengan tegas menolak permintaan Ganggu. Tapi ketika Ganggu menjelaskan tujuannya, yang dimana dari penjualan minuman itu setidaknya ada 4.000 wanita yang ada di Kamatipura bisa terbantu dan tidak selalu menjadi PSK. Ganggu bertekad ingin membuat generasi selanjutnya bisa menjadi wanita terhormat dan mempunyai profesi di bidang yang lebih baik dari sekarang, seperti menjadi dokter, guru, dan sebagainya. Mendengar hal itu, Rahim langsung menyetujuinya, dan di hari itu juga
Gangu diberi gelar oleh Rahim sebagai seorang ratu mafia. Aku baik, mafia queen. Dan tak sampai di situ saja, Rahim juga memberikannya sebuah mobil untuk memudahkan Gangu mengelola bisnis minuman alkoholnya. Gangu yang sekarang mempunyai mobil baru, lalu dia mengajak Afshan untuk jalan-jalan. Nah, selama di perjalanan, Gangu merasakan kalau Afshanlah orang satu-satunya yang memperlakukannya dengan sangat baik. Tak seperti para pria-pria hidung belang yang hanya ingin bercocok tanam dengannya. Setelah seharian bersama Afshan, Gangu pulang ke rumah. Akan tetapi di saat itu, ada anak buahnya Razia Bai yang mencoba untuk mengancamnya. Tapi ancaman itu tidak ditakuti oleh Gangu. Justru dia mengusir anak buah Razia Bai dari rumahnya. Dan benar saja, di keesokan harinya, Razia Bai mendatangi Gangu di saat dia sedang makan di restoran mewah di Kamatipura. Di saat itu Razia mencoba untuk mengancam Gangu, dan dia juga memberitahu kalau di malam harinya dia akan berpidato dan mengajak seluruh warga di Kamatipura untuk datang melihat dia berpidato. Setelah itu Razia Bai langsung pergi dari sana. Gangu yang tidak takut dengan ancamannya Razia, ternyata Gangu mempunyai cara cerdik untuk menggagalkan pidatonya Razia Bai, yang dimana dia menyuruh Govin yang sekarang menjadi anak buahnya untuk mengambil semua film yang ada di bioskop. Lalu dia menyuruhnya untuk menggelar nonton bersama seluruh warga Kamatipura. Dan ternyata hal ini berhasil untuk menggagalkan pidatonya Razia Bai. Karena di saat itu seluruh warga Kamatipura menikmati film yang sudah disiapkan oleh Govin. Sambil tersenyum, Gangu menyampaikan ke Razia Bai kalau dia tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Karena tekadnya untuk memimpin Kamatipura tidak ada yang bisa mencegahnya. Razia Bai yang kesal melihat Gangu yang datang sambil mengejeknya. Dia hanya bisa memberitahu kalau dia juga sudah siap untuk melawannya. Di suatu pagi, Gangu menemukan seorang anak gadis yang dikurung di dalam kandang dengan kondisi lemah akibat diberikan narkoba. Anak tersebut bernama Roshini. Dia anak dari seorang PSK yang ada di sana yang bernama Kusum. Setelah itu Gangu meminta Kusum menjelaskan kenapa anaknya dikurung dan diberikan narkoba. Kusum pun memberitahu kalau hal itu dia lakukan karena dia tak ingin anaknya dilihat oleh pelanggannya dan nantinya dia akan menjadi PSK seperti ibunya. Kusum selalu mempunyai keinginan kalau suatu saat nanti anaknya bisa menikah dengan pria baik-baik. Tapi hal itu hanyalah hayalannya saja karena dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi karena lingkungannya saat ini tak jauh dari lingkungan para PSK. Mendengar hal itu, ternyata Gangu langsung merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh semua orang. Gangu langsung menyuruh Kusum untuk segera bersiap karena Gangu akan membawa Kusum dan anaknya ke suatu tempat. Setelah mereka sampai di suatu tempat, ternyata di sini Gangu menjodohkan Roshini dengan Afshan, pria yang dia cintai. Berat memang bagi Gangu untuk mengorbankan cintanya demi untuk menyelamatkan anak perempuan agar dia tidak terjerumus menjadi seorang PSK. Kekecewaan pun dirasakan oleh Afshan karena dia sudah terlanjur sayang ke Gangu, tapi justru Gangu malah menjodohkan dia dengan seseorang. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Gangu, dengan berat hati akhirnya Afshan menyetujui untuk menikahi Roshini. Dan setelah itu, pesta pernikahan pun langsung digelar. Gangu hanya bisa menahan dirinya demi untuk masa depan yang cerah bagi Roshini. Waktu pun terus berlalu. Masa pemilihan pemimpin Kamatipura sudah semakin dekat. Persaingan di antara Gangu dan Razia Bai juga semakin terlihat, yang dimana di saat itu Rahim memanggil Gangu untuk menemui dua orang dari pemerintahan karena di saat itu mereka memberitahu kalau perumahan di Kamatipura akan dihancurkan dan mereka merencanakan untuk pembangunan sekolah. Mendengar rencana mereka, Rahim menjadi marah karena apa yang akan mereka lakukan itu tentunya akan membuat ribuan orang yang ada di sana, terutama wanita, akan terkena dampaknya. Lalu Rahim dengan tegas menolak pembangunan sekolah dengan cara menghancurkan rumah bordil di wilayahnya. Setelah itu, Rahim mengusir mereka dari sana. Setelah mereka pergi, Rahim memberitahu Gangu agar dia berhati-hati menghadapi Razia. Karena pastinya dia akan melakukan segala cara agar dia terpilih menjadi presiden di Kamatipura. Yang pastinya ribuan orang akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Di keesokan harinya,
Gangu mendatangi sekolah swasta sambil membawa anak-anak perempuan untuk mendaftar di sekolah itu. Akan tetapi pihak sekolahan menolak mereka karena mereka berasal dari rumah bordil dan juga mereka tidak memiliki seorang ayah. Mendengar hal itu, Gangu menjadi marah. Lalu dia memberitahu kalau seharusnya pihak sekolah tidak memandang apapun agar anak-anak bisa sekolah di sana. Setelah itu, Gangu tetap memaksa pihak sekolah agar anak-anak perempuan yang dia bawa bisa bersekolah di sana. Dari apa yang dibicarakan Gangu, ternyata dicatat oleh seorang wartawan yang bernama Fezi. Nah, Fezi justru tertarik dengan sosok Gangu yang dimana dia datang ke sekolah untuk meminta kesetaraan agar semua orang bisa bersekolah di sana. Dan keesokan harinya, Fezi mendatangi Gangu untuk mewawancarai terkait perjuangan dia agar bisa menyekolahkan anak-anak dari para PSK. Di saat Gangu sedang menceritakan semuanya, tiba-tiba anak-anak yang harusnya diterima di sekolah itu ternyata mereka datang ke sana dan mengadu karena pihak sekolah sudah mengusirnya, bahkan mereka juga dipukul oleh guru-guru di sana. Hal itu tentunya akan menjadi berita yang menarik bagi Fezi. Lalu dia langsung mengambil gambar Gangu dan anak-anak itu dan akan dia jadikan berita di surat kabar. Di malam harinya, Gangu merasakan duka yang mendalam karena sahabatnya, Kamli, meninggal dunia dikarenakan sakit setelah melahirkan seorang anak. Sambil menahan kesedihan, Gangu berucap kalau dia berjanji akan merawat anaknya Kamli dan mendidiknya hingga menjadi anak yang baik dan sukses. Beberapa hari kemudian, Fezi kembali mendatangi Gangu di rumahnya. Nah, kali ini Fezi memberikan kabar yang gembira buat Gangu. Karena berita tentang anak-anak PSK yang ingin bersekolah, dia jadikan berita utama di surat kabar. Bahkan cover dari surat kabar tersebut menampilkan gambar Gangu dan anak-anak para PSK yang memakai seragam sekolah. Dan tak sampai di situ saja, ternyata Fezi juga sudah mendaftarkan Gangu untuk berpidato di acara unjuk rasa terkait hak-hak perempuan. Dan Fezi menyuruh Gangu agar dia bisa menyuarakan ke semua orang kalau para PSK, terutama anak-anak mereka, mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Dan di momen inilah Gangu akhirnya meluapkan emosinya untuk menyuarakan kesetaraan dengan yang lainnya. Karena walaupun mereka semua yang ada di Kamatipura berprofesi sebagai PSK, mereka berhak untuk mendapatkan kesetaraan, terutama dalam bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan siapa yang menyangka kalau pidatonya Gangu diterima dengan baik, dan ternyata Gangu mendapatkan dukungan dari semua orang. Setelah Gangu Bai berpidato, ternyata dia semakin dikenal banyak orang. Dan beberapa hari kemudian, ada seorang politisi yang bernama Patil datang menemui Gangu untuk meminta bantuan terkait suara warga Kamatipura untuk mendukungnya di pemilihan nanti. Gangu pun bersedia membantunya, tapi dengan catatan dia dipertemukan dengan Perdana Menteri. Karena Gangu benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak perempuan kepada warga Kamatipura. Patil yang mendengar hal itu, dia pun bersedia untuk mengatur pertemuan antara Gangu Bai dan Perdana Menteri yang ada di Delhi. Hingga akhirnya pertemuan itu terjadi. Gangu Bai bisa bertemu dengan Perdana Menteri, dan di saat itu Gangu menyampaikan keinginannya yang dimana dia ingin meminta perlindungan dan mendapatkan hak-hak perempuan bagi seluruh wanita yang ada di Kamatipura. Walaupun ada ribuan PSK di sana, mereka juga harus mendapatkan hak-hak perempuan agar mereka dapat dengan mudah mendapati pelayanan publik seperti rumah sakit, pendidikan, mengurus dokumen-dokumen negara, dan yang lainnya. Sambil bermohon ke Perdana Menteri, Gangu meminta agar Kamatipura tidak dihancurkan. Karena jika hal itu terjadi, ada ribuan orang yang akan terkena dampaknya, dan dia tak ingin melihat mereka menderita. Mendengar permintaan Gangu Bai, ternyata membuat Perdana Menteri tersentuh. Lalu dia berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Gangu Bai, agar seluruh wanita yang ada di Kamatipura mendapatkan kesetaraan dengan yang lainnya. Dan juga seluruh bangunan yang ada di Kamatipura tidak akan dihancurkan, karena memang benar jika hal itu terjadi, maka bakal ada banyak warga yang akan menderita dan bisa memperparah keadaan. Senang rasanya ketika mendengar Perdana Menteri mengabulkan permintaannya. Perjuangannya untuk menjaga, melindungi warga Kamatipura akhirnya bisa tercapai. Setelah itu Gangu Bai pulang ke Delhi, dan tak berapa lama pemilihan pemimpin di Kamatipura dimenangkan oleh Gangu Bai. Dan seluruh warga di sana menyambut pemimpin mereka yang baru dengan sukacita. Dan film pun selesai.